Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky Prabowo. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pembuatan halaman pada lembar kerja di dalam pengolahan kata gitu ya. Nah, di sini pembuatan halaman memang sederhana, tapi kadang membuat kita ribet, membuat kita jadi agak bingung bagaimana cara memisahkan antara yang satu dengan yang lain. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan fitur di sini ada di page layout, kemudian break. Nah, dua ini yang akan kita pakai, jadi next page dan continue. Oke, kita mulai saja dengan cara yang pertama kita akan buat penanda di setiap halaman. Misalnya kita akan membuat sebuah karya tulis ilmiah gitu ya. Tentu di dalamnya ada yang namanya pendahuluan misalnya. Sini kita buat dulu pendahuluan, kita buat hurufnya agak besar ya, biar kelihatan. Oke. Nah, pendahuluan. Kemudian di halaman kedua kita buat misalnya daftar isi. Kemudian abstrak. Misal, ini hanya misal ya. Ini hanya contoh. Kemudian bab 1. Nah, kemudian di sini ada subbab 1. Kemudian subbab 1 lagi di sini misalnya. Kemudian di sini ada bab 2. Di sini subbab 2. Subbab 2 juga. Kemudian ada bab 3 misalnya. Oh, biasanya gini ya pakainya ya, bab 3 gini ya. Oke, kemudian di sini subbab 3. Subbab 3 juga. Oke. Cukup, saya rasa kalau halaman ini dikecilkan, kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Terbaca ya. Di sini ada pendahuluan, daftar isi, abstrak, kemudian bab 1, subbab 1, subbab 1, kemudian bab 2, subbab 2 gitu ya. Kemudian subbab 2 lagi, bab 3, subbab 3, subbab 3 dan seterusnya. Nah, pembuatan halaman memang sederhana. Mari kita zoom dulu di sini. Ya, pembuatan halaman memang sederhana. Seperti ini caranya. Insert page number, kemudian misal kita taruh di bagian atas gitu ya. Nah, ini misalnya di sini. Nah, sederhana. Seperti ini. Sini udah ada semua halamannya. Halaman 1 nih. Saya besarkan halamannya supaya terlihat. Oops, belum di ini ya. Belum di selection. Nah, seperti ini. Oke, kita buat. Sini halaman 1. Kemudian halaman 2. Kemudian halaman 3. Halaman 4. Halaman 5. Halaman 6 gitu ya. Halaman 7. 8. 9. 10. 11. Nah, kita di sini baru menjumpai masalah-masalah yang muncul. Nah, biasanya di pendahuluan sampai dengan sebelum bab. Nah, di sebelum ini berarti di halaman 3 ya. Di halaman abstrak ini. Nah, ini biasanya menggunakan angka Romawi. Dan di sini kita menggunakan angkanya angka Arab. Angka Latin gitu ya, angka Arab biasanya nyebutnya. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Nah, ini yang biasanya jadi kendala, makanya mahasiswa biasanya memisahkan antara pendahuluan sendiri, bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri gitu ya. Nah, itu ribet nanti, panjang ceritanya. Nah, makanya di sini kita manfaatkan fitur dari pengolah katanya, pengolah lembar kerja kata gitu ya. Kita manfaatkan itu.
Nah, caranya begini. Di pendahuluan, kemudian daftar isi abstrak, ini kita buat jadi satu section. Cara memisahkan sectionnya, nah, kita coba lihat dulu di sini. Nah, ini header gitu aja. Nggak ada section-section, karena semuanya sama nih. Tuh, semua sama ya. Nah, ini kita akan pisahkan. Dipisahkan, caranya seperti ini. Kita sampai akhir section pertama kita maunya di mana? Nah, di sini. Di halaman 3 ya, di abstrak ini ya. Nah, di sini kita klik di depannya bab di sini. Kita klik di sini, page layout, break, continuous. Nah, sekarang kita klik coba. Kita buka headernya. Nah, sekarang di sini jadi header section 2. Ini udah mulai terlihat nih. Nah, kemudian kita coba, ini masih section 2 kita maunya, kemudian. Nah, di sini berarti sudah menjadi section ke-3. Kita pisahkan setiap babnya. Kita ulangi lagi seperti ini. Continuous. Memang secara ininya tidak terlihat ya, tapi begitu dibuka headernya, dia muncul. Header section 3. Gitu. Oke. Kemudian di bab 3-nya mana? Nah, ini. Di sini kita klik di sini page break. Oke, kita continuous. Oke. Nah, sekarang kita mempunyai beberapa section. Section pertama isinya pendahuluan dan kawan-kawan. Section kedua isinya bab 1. Section ketiga isinya bab 2. Section keempat isinya bab 3, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan ganti ini, yang halaman ini jadi halaman Romawi. Mari kita coba ganti seperti ini, kemudian page number, kemudian format page number. Kita ganti ini menjadi halaman Romawi seperti ini. Oke. Sekarang halamannya jadi halaman Romawi. Oke, 1, 2, 3 gitu ya. I. Nah, ini halamannya di sini harusnya halaman 1. Tapi karena di sini ada tulisan bab gitu ya. Jadi di sini seharusnya kosong, hilang harusnya. Ya. Hilang, nggak tertulis di sini halamannya, tapi di sini halaman 1. Halaman 1 tapi tidak terlihat. Nanti di bawahnya subbab 1 ini akan jadi halaman ke-2. Oke, mari kita coba seperti ini. Gimana cara menggantinya? Kita double klik, kemudian page number, format page number, kemudian di sini diklik start at-nya. Start at 1. Oke. Oke, sekarang dia sudah berubah. Jadi halaman 1. Yang atasnya gimana? Masih tetap. Bawahnya? Oh, sekarang halaman 2. Oke. Sudah sesuai. Selanjutnya, di bagian bab ini kan maunya dihilangin nih. Gimana caranya? Nah, kalau cara mahasiswa yang sering dilakukan oleh mahasiswa seperti ini. Insert, shape, bentuk gitu ya, kotak misalnya. Gini, kemudian fill-nya dikasih warna putih. Kemudian line-nya dihilangkan, no outline. Nah, ini yang sering terjadi. Ini yang sering dilakukan oleh si mahasiswa untuk menutupi atau menghilangkan halaman di bagian bab. Tapi cara ini tidak seharusnya dilakukan oleh seorang mahasiswa yang memiliki tingkat intelijensi yang lebih tinggi harusnya. Nah, caranya gimana untuk menghilangkan ini? Nah, caranya gini. Silakan Anda klik di sini. Kemudian di bagian ini ada kan link to previous ya. Sebelahnya
option, di daerah option, klik di bagian atau lakukan checklist di bagian different first page. Nah, different first page diklik, maka dia akan hilang. Nah, hilangkan ya. Di subbab 1 kita lihat masih adakah? Nah, masih ada. Kita lihat di subbab 1 selanjutnya masih ada. Nah, di bab 2 kok ini ada lagi? Nah, iya, karena di sini belum di checklist untuk different first page-nya. Silakan diklik, kemudian different first page-nya di checklist. Nah, oke, lanjut. Lanjut. Nah, di sini sama juga different first page. Jadi setiap halaman bab kita hilangkan halamannya gitu ya. Oke. Seperti ini. Sudah sesuai dengan keinginan? Mudah bukan? Silakan Anda coba dan implementasikan pada saat Anda membuat karya tulis ilmiah. Sampai ketemu di video selanjutnya dan see you!